Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video kali ini kami akan menyajikan materi mengenai PPN. Apa saja objek dan subjek PPN? Apa itu pengusaha kena pajak? Faktur pajak, bagaimana cara menghitung PPN, dan tata cara pengisian SPT masa PPN. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai PPN, yuk simak video kami berikut ini. Sebelum kita masuk kepada materi-materi yang telah saya katakan tadi, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu PPN? Pajak pertambahan nilai atau yang sering kita sebut dengan PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak yang disingkat JKP. Nah, dengan kata lain, PPN merupakan pajak yang ditambahkan atau dipungut atas suatu transaksi. Siapa sih yang membayar pajak PPN ini? Pihak yang berkewajiban dalam membayar PPN merupakan konsumen akhir. Namun, pihak yang berkewajiban dalam menyetor dan melaporkan PPN merupakan pihak pedagang atau penjual. Nah, kita sudah tahu nih apa itu PPN. Mari masuk ke materi selanjutnya, yaitu objek-objek pajak PPN. Apa saja sih objek-objek pajak PPN? Yang pertama, yaitu penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan BKP tidak berwujud di luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Lalu yang keempat, ada namanya pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu yang kelima, ada yang namanya ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Nah, itulah tadi objek-objek pajak PPN. Lalu siapa sih subjek dari PPN ini? Subjek PPN ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Biasanya subjek PPN ini disebut dengan pengusaha kena pajak atau yang disingkat dengan PKP. PKP merupakan pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Dikutip dari laman onlinepajak.com, pengusaha yang dikukuhkan menjadi PKP dan wajib melaporkan usahanya merupakan pengusaha yang memiliki omset mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun buku. Sedangkan pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban mengenakan atau memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Nah, dari tadi kita membahas terus nih penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Lantas apa sih itu barang kena pajak dan apa saja jasa kena pajak yang dikenakan oleh PPN? Pada dasarnya, semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga wajib untuk dikenai pajak pertambahan nilai, kecuali beberapa jenis barang yang ditetapkan dalam pasal A4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Apa saja sih barang-barang yang tidak dikenai pajak PPN? Yang pertama, barang hasil pertambangan seperti minyak bumi, gas bumi, panas bumi, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu adalah barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, susu, garam, gula, jagung, sagu, dan banyak lainnya. Lalu yang ketiga adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Lalu yang terakhir merupakan uang, emas batangan, dan surat berharga.
Lalu ada beberapa jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Yang pertama, jasa pelayanan medis seperti dokter umum, dokter hewan, ahli gizi, ahli kesehatan, kebidanan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada jasa pelayanan sosial seperti panti asuhan, panti jompo, pemadam kebakaran, lembaga rehabilitas, dan lain-lain. Lalu yang ketiga jasa pengiriman surat dengan perangko. Yang keempat ada namanya jasa keuangan seperti asuransi maupun jasa keagamaan. Dan banyak lagi jasa-jasa serta barang-barang yang tidak dikenai pajak. Teman-teman bisa mencarinya di internet untuk melihat barang-barang dan jasa apa saja sih yang tidak dikenai pajak secara lengkap. Baiklah, saya Karisma Putri dengan NIM 2105376 akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai faktur pajak. Faktur pajak adalah dokumen atau bukti pemungutan pajak pertama nilai atau PPN yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh pengusaha kena pajak untuk menandatanganinya. Sebagai informasi, sejak 1 Juni 2013, seluruh pengusaha kena pajak yang membuat faktur pajak wajib menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak atau NSFP sebagaimana yang diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 24 PJ 2012, di mana 2 digit kode transaksi, 1 digit kode status, dan 13 digit nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Faktur pajak adalah dokumen penting yang dapat menjadi barang bukti transaksi. Maka dari itu harus terdapat beberapa komponen khusus supaya dapat dianggap sebagai dokumen yang sah. Nah, berikut komponen dasar yang terdapat dalam sebuah faktur atau invoice. Yang pertama yaitu tertulis sebagai faktur. Sama halnya dengan dokumen penting lainnya, pada bagian atas harus terdapat identifikasi secara jelas mengenai dokumen tersebut. Maka dari itu, pada bagian atas dan bagian depan harus tertera tulisan faktur atau invoice supaya pembaca dapat memahami bahwa dokumen tersebut sebagai faktur. Yang kedua, adanya nomor faktur. Keberadaan nomor faktur ini sebenarnya hampir sama dengan dokumen penting lainnya. Pada faktur, nomor faktur ini berupa kode nomor yang unik dan tidak sembarangan dipakai sebab dapat dijadikan sebagai referensi baik kepada pihak penjual internal maupun eksternal dari perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu informasi penjual. Sebelumnya telah dituliskan bahwa faktur adalah dokumen penting yang berisikan transaksi jual beli dengan sistem kredit, sehingga wajib terdapat informasi penjual secara jelas dan detail. Hal tersebut untuk meminimalisir adanya kekeliruan terkait tagihan yang ketika melakukan konfirmasi dengan pembeli akan mudah. Yang keempat, tanggal faktur. Tanggal yang tertera di dalam faktur menunjukkan waktu kapan terjadinya transaksi jual beli dan dicatat secara resmi. Tidak hanya itu, tanggal faktur ini juga berperan penting dalam penentuan jatuh tempo pembayaran. Ketentuan pembayaran. Tidak hanya jumlah nominal pembayaran saja terdapat dalam suatu faktur, tetapi juga dengan ketentuan pembayarannya. Bahkan apabila terdapat diskon atau potong harga juga akan diikut sertakan dalam faktur ini. Termasuk dengan down payment yang mungkin telah dibayarkan hingga jumlah denda apabila terlambat membayar tagihan. Selanjutnya ada rincian produk. Perlu kita ingat kembali bahwa faktur adalah dokumen penting yang berisikan transaksi jual beli dengan sistem kredit. Maka dari itu, faktur ini juga dapat dijadikan sebagai alat penagihan. Maka, faktur terdapat keterangan rincian produk secara jelas, baik itu harga produk per unit, jumlah produk yang dibeli, biaya penanganan, biaya pengiriman, hingga biaya pajak dari produk tersebut. Materi selanjutnya, contoh perhitungan PPN. Sebelum kita masuk kepada contoh perhitungan PPN, kita perlu tahu bagaimana tarif PPN sekarang ini. Perubahan tarif PPN sudah serentak dilakukan sejak 1 April 2022 hingga kini. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau biasa kita kenal dengan UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% diubah menjadi 11% yang mulai berlaku sejak 1 April 2022. Selanjutnya, kenaikan akan terjadi lagi menjadi 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. Jadi, tarif 11% ini berlaku atas transaksi yang penyerahan barang atau jasanya atau pembuatan faktur pajaknya dilakukan pada 1 April 2022 dan seterusnya. Sedangkan untuk tarif PPN sebesar 0% dikenakan atas pertama, ekspor barang kena pajak berwujud, kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan yang ketiga yaitu ekspor jasa kena pajak. Pada umumnya, cara menghitung PPN adalah dengan mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajaknya atau DPP. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan singkat mengenai tarif PPN, langsung saja kita masuk kepada contoh soal PPN dan cara
menghitungnya. Contoh perhitungan PPN. Soalnya yaitu toko 9 menjual kulkas sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar 12 juta per unit. Lalu, berapakah PPN terutang toko 9 yang wajib disetorkan? Pertama, kita perlu mencari total dasar pengenaan pajaknya atau DPP. Total DPP atas penjualan 20 unit kulkas adalah dengan mengalihkan 20 unit kulkas dikali harga per unit yaitu 12 juta rupiah, sehingga dapat totalnya 240 juta rupiah. Selanjutnya yaitu setelah kita mendapatkan 240 juta rupiah yaitu dasar pengenaan pajaknya, kita tinggal mencari PPN-nya dengan mengalihkan dasar pengenaan pajak 240 juta rupiah dikali dengan 11% sehingga didapatkan hasil 26.400.000. Jadi PPN terutang yang wajib disetorkan oleh toko 9 adalah sebesar 26.400.000. Selanjutnya yaitu pengisian SPT masa PPN. SPT masa adalah SPT yang digunakan untuk suatu masa pajak seperti yang sebagaimana tercantum dalam ayat 1 SPT. Masa mempunyai dua bentuk yaitu dokumen elektronik ataupun formulir kertas. Dalam pelaksanaannya, SPT masa PPN 111 wajib disampaikan untuk setiap pengusaha kena pajak atau pemungut PPN selain bendahara pemerintah dalam bentuk dokumen elektronik. Berikut tampilan dari contoh SPT masa PPN 1111 dan contoh surat pemberitahuan pajak pertama nilai 1111. Pengisian SPT masa PPN 1111 DM sebagaimana diatur dalam lampiran 2/45 PJ 2010. Formulir 1111 DM penyerahan barang diisi dengan jumlah seluruh penyerahan barang baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud yang meliputi. Pertama yaitu ekspor. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan penyerahan yang tidak terutang PPN. Nah, dari semua penyerahan itu dikurangi dengan retur penjualan yang diterima. Berikutnya yaitu surat pemberitahuan masa PPN 111 ADM, yakni berisi daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak dan nota retur penjualan. Kolom kode dan nomor seri pada SPT PPN 1111 ADM diisi dengan kode dan nomor seri yang tercantum dalam faktur pajak sesuai ketentuan yang mengatur mengenai kode dan NSFP atau diisi dengan kode dan nomor seri yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Sebagaimana ketentuan dalam per 17 PJ 2016 ketika PKP pedagang eceran kendaraan bermotor bekas yang menerbitkan faktur pajak sesuai per 24 PJ 2012 saat melaporkan surat pemberitahuan masa PPN 1111 DM, jumlah kolom DPP dasar pengenaan pajaknya dan PPN yang tercantum dalam formulir 111 AMDM merupakan jumlah seluruh penyerahan yang terjadi dalam masa pajak tersebut. Jumlah tersebut saat dipindahkan dalam formulir induk bagian DPP penyerahan barang maka akan menghasilkan angka yang sama antara DPP penyerahan barang yang tercantum pada formulir 111 DM dan formulir 1111A DM. DJP atau Dirjen Pajak telah mewajibkan pelaporan SPT masa PPN melalui aplikasi e-faktur. Sebelumnya melalui aplikasi e-filing atau e-SPT. Namun resmi berlaku mulai 1 Oktober 2020, pelaporan SPT PPN wajib melalui e-faktur. Seiring berlakunya sistem e-faktur 3.0 pada 2022. Ketentuan tersebut disampaikan DJP melalui pengumuman nomor 11 PJ 9 2020 tentang implementasi nasional aplikasi e-faktur Deskop versi 3.0. DJP terus memperbarui sistem e-faktur dengan versi terbaru yakni e-faktur 3.1 dan versi e-faktur 3.2 guna mengakomodir kebutuhan pelayanan administrasi perpajakan PKP pengelola e-faktur, salah satunya kenaikan tarif PPN sebesar 11%. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pengisian SPT masa PPN 1111 melalui e-faktur. Maka dari itu ada beberapa langkah untuk membuat file CSV agar kita dapat melakukan pengecekan pada SPT masa PPN 111 dengan benar, yaitu antara lain pertama yaitu dengan memilih menu SPT, kemudian akan tampil form buka SPT berisi daftar SPT masa PPN yang telah terbentuk. Yang kedua, pilih SPT yang akan dibuat file CSV untuk pelaporan SPT-nya. Yang ketiga, pilih tombol buat file SPT CSV.
Keempat, pilih folder penyimpanan file CSV SPT. Namun biarkan nama file tanpa adanya perubahan karena nama file CSV SPT telah dibuat sesuai standar penamaan file CSV SPT PPN. Yang kelima, pilih tombol save. Kemudian file CSV pelaporan SPT dan file PDF SPT PPN 1111 berhasil dibuat. File CSV PPT tersebut yang nantinya harus disampaikan ke KPP. Selain itu, tombol file PDF SPT dapat diakses melalui menu cetak, SPT induk, dan lampiran AB. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas banyak kesalahan dan kekurangannya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi penyajian materi berkenaan dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Semoga teman-teman yang telah menonton video pembelajaran kami ini mendapatkan ilmu dan manfaat. Sekian video pembelajaran dari kami. Jika ada kekurangan ataupun kekeliruan, kami mohon maaf. Saya wakilkan dengan menutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.